Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanto dari NPM 100903033 084 dari program studi manajemen. Di sini saya dengan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari wawancara serta analisis kami terhadap dua UMKM, yaitu ayam geprek susu dan juga warteg bahari. Di sini saya tidak sendiri, ada juga teman-teman saya. Yang pertama ada Reza. Halo, saya Reza Nur Alamsyah dengan NPM 10090323088. Dan yang kedua ada Nizar. Halo, nama saya Nejar Fauzi, NPM 190323102. Dan yang terakhir ada Fauzan. Halo, saya Ahmad Fauzan Nudayatul Sudrajat dengan NPM 190323106. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama, di sini saya akan memaparkan hasil wawancara dari kelompok kami terkait UMKM yang pertama, yaitu geprek susu ayam goang yang terletak di Jalan Taman Sari Bawah nomor 1, Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat. Geprek susu ayam goang ini memiliki beberapa cabang. Yang pertama di Jalan KHP Hasan Mustafa, kemudian yang kedua di Gang Pelita nomor 2. Di sini saya bersama rekan-rekan saya mewawancarai dua orang. Yang pertama SDM dari geprek susu ayam goang, kemudian yang kedua dari salah satu karyawan geprek susu ayam goang. Setelah melakukan wawancara dengan seseorang bagian SDM-nya pada usaha ayam geprek susu ayam goang ini yang bernama Ibu Nita Kristiawati, beliau menjelaskan tugas utamanya yaitu memberikan SOP kepada karyawannya terkait dalam pelayanan terhadap konsumen. Kemudian mengelola keuangan juga seperti pengeluaran dan pemasukan. Selain itu menentukan kompensasi ataupun gaji dari kinerja karyawan. Kemudian Bu Nita ini juga mengadakan potongan harga pada jam tertentu untuk menarik lebih banyak konsumen. Selanjutnya yaitu hasil dari wawancara kepada salah satu seorang karyawan, yaitu yang bernama Ayu Liandi, yang memiliki tugas sebagai pramusaji, memasak, dan menjadi kasir juga. Selanjutnya yaitu Bu Nita sebagai pihak MSD memberikan bonus kepada karyawannya itu per bulan, tetapi tidak melalui target penjualan, melainkan pemberian bonus ini dilihat dari kinerja dari karyawannya, kemudian kerajinan masuk kerja dari karyawannya juga dinilai. Kemudian cara mengimplementasikan bonus pada karyawan dengan membayar secara bulanan, tepatnya pada akhir bulan. Dapat dikatakan implementasi pemberian bonus ini sudah berjalan dengan sukses karena sebagai MSD, Bu Nita ini sebagai MSDM telah melakukan peninjauan juga dari kinerja karyawannya, kemudian kerajinan masuknya, sehingga lebih sesuai dengan beban kerja yang dijalani oleh karyawannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah UMKM yang kedua, yaitu Warteg Bahari 786 milik Pak Alif yang berlokasi di Jalan Kolonel Masturi nomor 207 dekat perempatan Citerep, Kota Cimahi. Setelah melakukan wawancara dengan owner warteg tersebut yang bernama Pak Alif, dia mengatakan bahwa kerja dia adalah membuat resep masakan dan mengelola keuangan seperti pengeluaran dan pemasukan. Selain itu, dia juga mengontrol pekerja yang melakukan pelayanan kepada pelanggan agar selalu sesuai dengan standar pelayanan Pak Alif. Kemudian istri dari pemilik warteg tersebut merangkap menjadi karyawan yang memiliki tugas untuk memasak, menghidangkan, dan menjadi kasir. Pak Alif memberikan bonus kepada karyawannya dengan cara memberi bonus per bulan, bukan secara mengejar target. Jadi tidak sesuai dengan kinerjanya gitu. Cara mengimplementasikan bonus kepada karyawan dengan membayar secara bulanan, tetapi tergantung dari ownernya. Apabila mendapatkan keuntungan penjualan yang lebih, maka karyawan mendapatkan kompensasi tersebut.
Implementasi ini dapat dikatakan mencapai sukses karena pemilik dari warteg tersebut bisa membayarkan kompensasinya kepada karyawan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis perbandingan dari kedua UMKM tadi. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh kami dan juga berdasarkan hasil dari kajian kami, ada dua perbedaan di UMKM tersebut. Yang pertama dalam hal bonus dan juga dalam hal inovasi mengatasi jika terjadinya sepi pelanggan. Nah, mari kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama itu pemberian bonus. Jadi UMKM pertama yaitu UMKM geprek susu. Pemberian bonus ini lebih jelas dan juga lebih rinci dalam pemberian bonusnya. Karena di UMKM geprek susu ini penilaian pemberian bonus ini berdasarkan tingkat kerajinan pekerjanya untuk masuk dan juga berdasarkan kinerja karyawannya. Jadi di geprek susu ini akan selalu ada absennya setiap harinya dan juga penilaian kinerja ini bersifat subjektif yang dilakukan oleh si MSDM tersebut. Kemudian pemberian bonusnya juga sangat jelas gitu, ada setiap bulan. Jadi pemberian bonus ini walaupun kinerja si karyawannya agak menurun, tapi absennya tetap full akan diberikan bonus gitu. Nah, sedangkan pada UMKM kedua yaitu pada warteg bahari, pemberian bonusnya tidak menentu setiap bulannya dan juga tidak ada penilaian kinerja karyawan dalam pemberian bonusnya. Pemberian bonus pada warteg bahari ini hanya tergantung terhadap keinginan ownernya. Misalnya ownernya merasa profit pada bulan ini itu lebih dari yang ia harapkan, pasti akan ada pemberian bonus. Tetapi jika ownernya dirasa profitnya tidak melebihi keinginannya, maka tidak akan ada pemberian bonus. Kemudian yang kedua itu terhadap inovasi dalam menangani ketika terjadi sepi pelanggan. Nah, pada UMKM ayam geprek susu ini memiliki inovasi dengan memberikan potongan harga pada jam-jam tertentu yang dirasa sepi pelanggan. Misalnya, pada jam 10 ke jam 11 itu biasanya sepi nih. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, si UMKM ini akan memberikan potongan harga yang misalnya awalnya itu ayam geprek dan nasi itu dengan hanya berharga 16.000. Sedangkan jika makan pada jam 10 hingga jam 11 siang akan diberikan potongan harga menjadi 14.500 plus ditambah es teh manis. Nah, terus ayam geprek susu juga memberikan potongan harga atau diskon khusus pada hari Jumat yang disebut Jumat Berkah. Nah, sedangkan nih pada UMKM kedua atau warteg bahari tadi tidak memiliki inovasi apapun ketika terjadi sepi pelanggan, sehingga mereka terkadang mengalami penurunan dalam pendapatan penjualan per bulannya. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan saran terhadap kedua UMKM tersebut yang telah kami lakukan analisis bersama kelompok kami. Yang pertama ada geprek susu ayam goang. Menurut kami, geprek susu ayam goang harus memperbaiki sistem pembayaran, khususnya pembayaran cashless, yang dimana pada sebelumnya seringkali terjadi gangguan yang dampaknya pembayaran dari konsumen tidak masuk ke saldo perusahaan. Hal tersebut dapat merugikan perusahaan sehingga terjadinya tidak balik modal, yang jadi kami sarankan untuk memperbaiki sistem pembayaran tersebut agar tidak terjadinya kerugian lagi. Untuk UMKM yang kedua yaitu Warteg Bahari 786, setelah kami lakukan analisis, kami memberikan saran menurut kami lebih memperjelas kebijakan yang ada mengenai dalam pemberian kompensasi pada karyawan. Karena kompensasi yang dilakukan oleh Warteg Bahari 786 tersebut tidak berpatokan pada bulanan atau kinerja, tetapi berpatokan terhadap keuntungan Warteg Bahari 786 tersebut, dan mempertimbangkan mengenai inovasi dalam penanganan ketika terjadi sepi pelanggan. Inovasi dalam penanganan ketika terjadi sepi pelanggan tersebut seperti geprek susu ayam goang yang melakukan sistem flash sale atau potongan harga yang dapat menarik konsumen untuk membeli makanan di Warteg Bahari 786 tersebut. Jadi kami sarankan untuk melakukan inovasi dalam penanganan ketika terjadi sepi pelanggan. Sekian saran dari kelompok kami. Maaf jika ada tutur kata yang salah karena kami di sini masih belajar untuk menyampaikan presentasi kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.